Selamat datang di podcast Haikal dengan rating paling tinggi 37,5%. Di podcast pertama ini kita bakal undang tamu yang sangat spesial. Orang-orang dengan pemikiran yang luas, dengan kelakuan random dan aneh. Langsung saja kita persilahkan masuk. Silahkan masuk. Silahkan perkenalkan dulu diri kalian. Hai semuanya, gue Mahen. Ini pertama kali gue diundang di podcast Haikal yang fenomenal ini. Terima kasih sudah undang gue. Hai gue Jono. Halo gue Icung. Gue seneng banget diundang ke podcast ini. Hai gue Cahyo. Oke, di podcast ini kita ngobrolnya santai aja ya. Kita bakal tanya-tanya sedikit kepada tamu hari ini tentang entah itu lagi beraktivitas apa, atau lagi buat project misalnya, atau pengen cerita hal-hal yang menarik, itu boleh juga ya. Gue sih kayaknya bakal cerita permasalahan gue akhir-akhir ini. Oh, ternyata Bang Mahen mau sharing permasalahan. Permasalahan apa nih? Permasalahan hidup kayaknya. Oke, mari kita dengarkan permasalahan yang dialami Bang Mahen dulu. Silakan Bang. Gue bingung ini sebenarnya. Permasalahan gue tuh, gue tidur nggak pakai bantal. Ini adalah hal yang cukup serius menurut gue. Orang-orang kan kalau tidur itu pakai bantal. Nah, sedangkan gue tidur nggak pakai bantal. Nggak mungkin lah Bang. Gue emang biasanya tidur nggak pakai bantal. Kalau pakai bantal tuh, gue malah nggak bisa tidur. Gue sih kalau nggak pakai bantal, badan gue sakit. Tapi kalau gue pakai bantal, gue nggak bisa tidur. Jadi gimana tuh? Ya nggak usah tidur. Jawaban yang memuaskan. Karena kan manusia itu harus tidur dengan nyenyak ya. Rehan pernah bilang kalau tidur itu sebagian dari hidupnya. Gue nggak tahu mulainya kapan. Pas tidur pakai bantal tuh, gue bener-bener nggak bisa tidur. Tapi pas gue lempar tuh bantal, tidur gue nyenyak banget sampai gue bangun udah pagi aja. Tapi kalau tidur nggak pakai bantal, ada yang bilang nggak baik buat kesehatan. Gue yang bilang gitu. Posisi tidur gue emang macam-macam sih. Macam-macam. Lo tidur sambil tayang, koprol, berdiri. Enggak elah, lo kira gue apaan? Gue sih nyaranin beli bantal yang bagus aja sih Bang. Bang, gue kasih solusi nih. Beli aja boneka teddy bear yang ukurannya gede tuh. Jadi kan Bang Mahen bisa tidur sambil meluk bonekanya. Apa itu solusi? Ya menurut gue itu sih solusi. Oke, itu cukup memuaskan ya. Apa nggak apa-apa kalau tidur nggak pakai bantal? Karena gue mau terus tidur nggak pakai bantal. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut lo itu nyaman buat lo, ya mau gimana lagi? Ini masih jadi misteri ilmiah tubuh manusia. Tapi kalau tidur nggak pakai bantal, bisa buat leher jadi sakit. Karena kepala manusia itu berat. Ya itu bener sih. Ada ahli bedah saraf yang bilang, kebiasaan tidur nggak pakai bantal, katanya bisa buat leher jadi sakit. Karena itu, gue saranin sih, lo pakai bantal Bang kalau tidur. Gue pernah dengar, nggak apa-apa nggak pakai bantal, tapi disarankan pakai bantal leher aja. Bantal leher yang kayak huruf U itu. Ya nanti gue coba. Makasih sarannya. Nah, sebelumnya kan kita udah dengerin permasalahan yang dialami Bang Mahen. Kalau Jono, lo ada juga nggak permasalahan yang lo alami akhir-akhir ini? Kalau gue, gimana pun permasalahan gue, ini kayaknya nggak ada solusinya deh. Pasti ada caranya. Semua masalah pasti ada solusi buat nyelesainnya. Permasalahan gue pengen banget yang namanya tidur lebih awal. Ngerti gak sih maksud gue? Kan seharian gue kerja tuh, biar pas nyampe rumah, gue langsung bisa tidur buat istirahat gitu. Tapi gak bisa. Gimana pun caranya, gue tetap aja jadinya begadang. Apa ada cara buat bisa tidur lebih awal biar gak begadang gitu? Ada. Apa tuh? Mamanya Bang Jono. Lihat nih, anaknya gak bisa tidur. Begadang mulu. Tolong ceramahin anaknya nih. Jadi lo ngadu gitu ke nyokap gue? Gue ada cara. Boleh gue ngomong? Ya silahkan. Bangun lebih awal. Hah? Maksudnya? Bangun pagi-pagi. Coba kayak gini aja. Ada satu cara yang bisa buat lo tidur lebih awal. Tapi ini sedikit sulit. Lo nggak usah tidur seharian sampai besoknya. Jadi lo pasti ngantuk banget kan lo? Nah, pas malamnya lo bisa tidur lebih awal. Karena kan lo udah ngantuk berat. Begini, misalkan gue tidur sekitar jam 12 malam. Terus nanti gue kebangun jam 1 malam. Nah itu masalahnya, gue gak bisa tidur lagi kalau udah kebangun itu. Gue tahu yang jadi biang masalah orang-orang yang gak bisa tidur lebih awal. Yang buat orang-orang jadi begadang. Apa tuh? HP yang jadi biang masalah pas mau tidur. Buang aja tuh HP pas mau tidur. Matiin HP-nya, terus tutup mata lo. Gak usah mikir apapun.
Nanti lama-kelamaan lo pasti bisa tidur. Nggak mungkin. Lo pasti ambil terus nyalain HP-nya lagi kan? Lo juga begadang tiap malam? Ya iya sih, gue juga tidurnya jam 3 pagi karena main game. Itu emang bener sih. Karena main HP, kita jadi lupa waktu. Itu yang buat orang-orang jadi insomnia. Kayak gue. Akhir-akhir ini gue langsung matiin HP. Terus gue langsung tidur. Tapi kalau kita ngomong lebih realistis, jujur aja, kebiasaan orang gak bisa begitu aja langsung diperbaiki. Sambil kita melakukan kegiatan, kita juga harus melakukan hal-hal yang bisa bantu kita buat tidur nyenyak. Contohnya, pakai lilin aromaterapi, atau minum teh, atau minum susu yang aman. Bisa dibilang sesuatu yang buat kita rileks. Karena tubuh kita rileks, meskipun kita main HP bisa aja kita tiba-tiba langsung tidur. Gue punya cara yang bagus satu lagi, tapi kayaknya lo gak bakal ngelakuin ini. Coba bermeditasi. Enggak, menurut gue cara yang paling ampuh itu baca buku. Wah, bener tuh. Kalau kita baca buku, kita jadi ngantuk. Itu cara yang paling bener. Jadi lo mau coba cara yang mana? Gue bakal hidup sesuka hati gue aja. Sekarang kita coba dengerin masalah apa yang dialami oleh Icung. Lo kan si ahli nyelesain masalah. Ternyata lo punya masalah juga ya. Para ahli kayak gue ini juga punya masalah kali bang. Iyalah, semua orang juga pasti punya masalah. 7,5 miliar orang di bumi ini pasti punya masalah yang bisa dipahami semua orang. Contohnya, malam ini makan apa ya? Gue sih gak punya masalah yang kayak gitu. Gue pernah bilang sama Bang Jono, waktu itu dia agak sedikit emosi ya. Iyalah Dian, kan gue ngajak dia makan. Dia nanya mau makan apa. Lah, mana gue tahu dia mau makan apa. Dia nanya sampai 7 kali kalau nggak salah. Terus gue kasih 7 menu, tapi dia bilang dia nggak suka semuanya. Jadi gue suruh pilih aja apa yang lo mau makan. Terus dia jawab nggak tahu. Gue sih gedek banget sama orang yang kayak gitu. Gue nggak suka pergi makan sama orang yang kayak gitu. Ya gue minta maaf untuk itu. Tapi gue emang benar-benar nggak tahu mau makan apa. Gue juga pernah kayak gitu kok. Gue lapar tapi nggak tahu mau makan apa. Kalau gue langsung bisa pilih apa yang mau gue makan. Misalnya gue lagi nggak mau makan nasi, ya udah gue pilih makan bakso atau nggak mie. Yang penting perut gue kenyang. Lo punya permasalahan juga nggak bang? Gue penasaran. Gue nggak punya permasalahan. Berarti sekarang lo lagi bahagia. Masalah gue sepele sih. Contoh, gue pengen nurunin berat badan gue. Ada caranya kan? Ada solusi, yaitu dengan olahraga. Tapi sebenarnya kadang gue insomnia. Meskipun gue berusaha buat tidur, karena gue punya masalah yang kayak gitu. Tadi lo bilang lo gak punya masalah. Sebenarnya gue kalau tidur itu harus nyalain lampu dulu. Kalau lampu gak nyala, gue gak bisa tidur. Lo sama kayak gue bang. Ya gue harus nyalain lampu. Kalau enggak, gue nyalain TV biar gak terlalu gelap. Lo sama kayak gue bang. Gue harus nyalain TV dulu kalau mau tidur. Bener-bener beda banget sama gue. Tapi kenapa lo begitu bang? Gue nggak tahu kenapa bisa gitu. Gue tahu kenapa. Kenapa? Gue nggak bakal ngasih tahu. Karena lo takut? Ya. Di kamar gue ada TV, gue matiin. Lampu gue matiin. HP juga gue matiin. Terus gue nyoba tidur, hampir 1,5 jam gue begitu. Ternyata gue nggak bisa tidur. Akhirnya gue nyalain lampu. Kalau enggak, ya TV gue nyalain. Nah, podcast pertama kita kali ini akan segera berakhir. Senang banget bisa berbagi permasalahan dengan para tamu hari ini. Bagaimana perasaan para tamu hari ini? Gimana Bang Mahen? Ya, senang banget udah diundang ke sini. Gue juga berterima kasih sama para tamu yang lain yang udah dengerin permasalahan gue. Ditambah tadi dikasih solusinya juga. Sekali lagi terima kasih. Kalau Jana gimana? Ya, terima kasih sudah ngundang gue ke sini. Icung, silakan. Sebenarnya setiap orang punya masalah. Benar. Orang yang membantu buat nyelesain masalah juga pasti punya masalah. Itu adalah prinsip di dunia ini. Ketemu sama orang-orang yang bisa nyelesain masalah kayak gini, benar-benar gak ada dimanapun selain di podcast Haikal ini. Bukankah ini podcast yang bagus? Terima kasih. Silahkan Cahyo. Gue seneng banget diundang ke sini. Selanjutnya lu yang bakal gue undang ke podcast gue. Kalau diundang, pasti gue datang. Sekali lagi terima kasih untuk para tamu hari ini yang sudah bersedia datang ke podcast ini. Terima kasih juga buat para penonton yang udah luangin waktu buat nonton. Para netizen juga terima kasih. Jangan lupa dukung terus podcast Haikal. Jangan lupa juga subscribe, like,